Halo semuanya, jadi di video kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya mendapatkan Verdant Oats. Hal yang harus kalian perhatikan untuk mendapatkan Verdant Oats adalah membuka 3 map, yaitu Living Garden, Nectardine, dan Toxic Grove. Tapi sebelum itu kalian harus menyelesaikan misi Oliver yang part 1 ya. Nah setelah part 1 nanti ini akan terbuka gua ini ya. Nah setelah terbuka gua ini kalian harus beli masker di sini, gas masker. Nah baru kalian bisa masuk. Oke, setelah masuk, untuk mendapatkan road ini, hal yang harus kalian lakukan pertama itu adalah berbicara sama ini, Caleb nanti akan diberikan misi. Misinya itu disuruh menangkap 1 Toxic Widow Bloom dan hadiahnya Toxin Burst Handle. Untuk Widow Bloom kalian bisa mancing di sini menggunakan rod Toxic Spire. Ini rod harus kalian crafting dulu di Ancient Isle ya. Nah, untuk bahan-bahannya ini dia. Setelah itu kalian berbicara kepada Plague Reaper. Nah nanti kalian akan dikasih misi untuk menangkap 1 Decayed Venomau ke Plague Reaper. Hadiahnya itu Toxin Burst Line. Cara mendapatkan mutasinya kalian itu bisa uprise. Ya ini contoh video gua nge-uprise, dan kalian juga bisa mancing menggunakan rod ini. Nih, kalian bisa beli di sini untuk rodnya. Dan untuk mendapatkan ikan Venomau itu, kalian harus spam sundial sambil keliling map ya. Nanti ada tulisan Toxin Boil gitulah pokoknya. Nah, kalian mancing di situ menggunakan Oni atau rod yang lucknya tinggi ya. Umpannya Sarhead atau ya yang lucknya tinggi. Nah, nanti kalian akan mendapatkan Venomau. Lalu setelah mendapatkan Toxin Burst Line, kalian bisa ke ini si Felix. Nah di sini kalian suruh menangkap 1 Giant Black Pufferfish ke Felix ya. Hadiahnya itu Toxin Burst Surf. Nah untuk mendapatkan Giant Black Pufferfish itu kalian bisa menggunakan Reinforced Crab Cake di sini ya. Di sini. Nah, untuk mendapatkan Reinforced Crab Cake itu di mana? Kalian bisa pergi ke Boreal Pines. Boreal Pines itu ada di sebelah Northern Summit. Nah, ini Boreal Pines. Nah, Reinforced Crab Cake itu ada di atas ya. Jadi kalian harus naik ke atas. Naik ke atas ini ya. Nah, ini dia ya. Di atas yang ada kolamnya pokoknya. Nah, untuk mendapatkan Giant Black Pufferfish itu kalian bisa uprise di sini. Treasure Island, jalan ke sini. Nah, kalian bertanya sama Treasure Uprise ini ya. Pastikan ikan Black Pufferfish yang kalian dapatkan itu sudah big ya. Kalau kalian tidak mau lama, kalian bisa uprise aja di sini. Tuh udah giant. Nah setelah kalian mendapatkan 3 toxin tadi, kalian bisa ke misi ini. Jadi biar misinya langsung selesai semua guys ya. Ini ke misi Elijah. Nah ini item terakhir yang kita butuhkan adalah Toxic Jelly Mask ya. Nah setelah kalian mendapatkan 4 item yang ini, nah kalian itu crafting yang namanya Toxin Burst. Lalu kalian ke misinya Reaper lagi. Nah nanti kan kalian disuruh mencari Wither Bloom dan Road Bloom mutasi Noxious ya. Tapi sebelum itu pasti kalian kesusahan untuk menyelesaikan bestiary di Toxic Grove, karena kalian pasti banyak yang bingung, bang gimana sih cara spawn ini Road Bloom. Kalian bisa menggunakan Igneous Rupture untuk spawn. Mancing di sini ramai-ramai, ini contohnya udah spawnnya dia. Nah kalau untuk Root Bloom mutasi Noxious, kalian itu bisa mancing menggunakan Toxin Burst. Umpannya itu Tron. Nah ini umpannya itu Tron Cluster. Ini nih didapat dari kode sama dari misi part 1 ke Jungle Expansion ya. Yang di atas tadi, yang di awal itu.
kalau kalian ingin mendapatkan Wither Bloom ini bagaimana sih bang? Kalian bisa menggunakan Black Idol di jamur-jamur. Kalau ada jamur itu nanti kalian pakai aja Black Idol. Nah nanti dia akan ininya apa si monster ini nih akan berubah menjadi Wither Bloom. Nah ini salah satu misi terakhir dari Plagueweed Reaper. Oke. Nah kalau untuk Wither Bloom ini kalian bisa mancing menggunakan rod seperti Astreus Enchant Invincible atau enggak Oni Reflux Enchant Chirogenic atau enggak bisa menggunakan Igneous ini juga, tapi kalian harus enchant Immortal biar lucknya tinggi ya, karena kalau nggak luck tinggi ikannya susah nyangkut guys, karena dia itu rarity-nya secret ya guys ya. Nah setelah kalian mendapatkan semuanya yang dari misi Reaper, kalian bisa balik lagi ke Plagueweed Reaper. Nah nanti kalian akan dikasih rod yang bernama Plagueweed Reaper. Rod ini fungsinya untuk memunculkan Root Bloom Hunt ya. Ini rod ini penting banget anjir. Jadi keingat kayak Rex Umbrarium Ci. Nah gimana sih bang cara mendapatkan Black Idol? Black Idol ini bisa kalian dapatkan menggunakan bait koal. Terus banyak yang bertanya, bang, gimana sih dapetin Toxic Feed Crab? Nah, cara mendapatkan ikan ini adalah kalian harus pakai Reinforced Crab ya, kayak begini nih. Kalian pasang aja di sekitar sini. Terus gimana sih bang dapat Rotate Seed ya untuk melengkapi Toxic Groove? Rotate Seed ini kalian bisa dapat dengan cara mancing aja di sini. Tergantung hoki ya guys. Ya, contoh gua ini. Nah, itu tuh gua hoki banget ya. Pas selama live streaming ya sekitar 5 jam gitu, gua mendapatkan 2 Rotate Seed ya, mancing di sini semua. Nah, jika kalian sudah selesai dengan yang namanya Toxic Groove ini, kalian bisa lanjut ke Living Garden ya, menggunakan perahu yang kalian dapatkan dari misi Olivia. Oke, kita langsung saja ke sana ya. Nah, setelah kalian masuk ke Living Garden, hal yang harus kalian lakukan pertama itu adalah menyelesaikan misi-misi yang ada di sini ya. Nah, setelah itu kalian mancing aja untuk melengkapi bestiary di Living Garden ini. Nah, ada satu misi dimana kalau nggak salah yang ini ya, si Daisy ini rewardnya itu totem. Nah, totem itu untuk nge-spawn ini Flower Guardian ini ya. Nah, biar bestiary kalian itu lengkap. Gimana sih cara dapat ini seed kayak begini? Nah, seed kayak begini itu kalian bisa dapat dari ngebuka flower ini ya. Nah, ini ada flower yang ketutup. Nah, flower kayak gini ini kalian buka ya. Nanti kalian bisa mendapatkan seednya. Tuh Giant Seed. Bang, gimana sih dapat Living Seed? Nah, ini salah satu seed yang agak susah. Ya, kalian tinggal buka-buka aja sih itunya menurutku. Pakai Luck Potion, pakai Aurora kalau mau ya kan biar cepet. Jangan lupa di sini juga ada salah satu ikan yang menggunakan crab cake ya. Contohnya ini nih, crab cake kalian tempatkan di mana aja lokasinya, di bebas sih di mana ya, nanti bestiary kalian itu akan lengkap. Nah, setelah bestiary kalian lengkap di Toxic Groove di Living Garden, kalian bisa langsung ke sini. Ya. Nah, ini dia roadnya, oke. Ini dia roadnya, harganya 12.500 CS. Sebelum kalian masuk ke Nectardine, pastikan kalian itu memiliki buff ya. Contohnya kayak begini, kita buka flower, nanti kita dapat buff ini, Pollinate buff. Nah ya, Pollinate buff ini ngasih kalian kekebalan saat masuk ke dalam Nectardine. Nih. Farming aja flower, nanti kalian akan mendapatkan pollinate buff ya. Nah, gimana sih cara nge-spawn Queen Bee ini bang? Queen Bee ini bisa kalian spawn menggunakan Oni atau enggak ya rod yang memiliki disturbance tinggi seperti Spirit Binder atau enggak Igneous nih. Pastikan kalian itu di sini itu harus ramai ya guys ya. Menurutku kalau sendiri itu agak sulit. Nggak tahu kenapa, gue selama live itu paling nggak 2-3 orang yang mancing di sini. Nanti itu Queen Bee Serpent itu akan muncul, sama di sini juga ada rodnya ya. Nah, sebenarnya mendapatkan Verdant Oats ini cukup mudah ya. Kalian hanya menyelesaikan 3 bestiary yang ada di Jungle Expansion ya.
Oke, mungkin itu saja video dari aku. Semoga video ini membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.